perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu dengan fertilisasi atau pembuahan. Pada perkembangan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga menghasilkan embrio yang tersimpan di dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Sifat dari keturunan atau tumbuhan yang baru itu dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini nanti yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangan generatif akan bervariasi. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Bagian bunga yang pertama itu adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, kemudian ada bakal buah, juga ada bakal biji. Bagian bunga yang selanjutnya, yang nomor 6 itu dinamakan kelopak bunga. Kemudian ada tangkai bunga, ada benang sari. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kemudian juga bagian yang paling besar dari bunga disebut mahkota bunga. Putik itu merupakan alat kelamin betina pada bunga. Sedangkan alat kelamin jantan pada bunga itu adalah benang sari. Sebelum terjadi pembuahan, didahului dengan peristiwa menempelnya benang sari ke kepala putik. Proses menempelnya benang sari ke kepala putik itulah yang disebut nanti sebagai penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam pohon yang sama. Penyerbukan silang atau alogami atau xenogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang sejenis tetapi dari pohon yang berbeda. Penyerbukan bastar atau hibridogami, serbuk sarinya berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi entomogami, adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Ornitogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan burung. Chiropterogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan kelelawar. Anemogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Antromogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia. Biasanya dilakukan pada tanaman yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Fertilisasi atau pembuahan. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan berkembang menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari
berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya tentang penyebaran biji. Yang pertama, anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua adalah hidrokori, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Yang ketiga yaitu zookori, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Terdiri dari entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya wijen dan tembakau. Yang kedua adalah chiropterokori, adalah penyebaran biji dengan bantuan kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. Ketiga, ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung, contohnya beringin dan benalu. Yang keempat adalah mamokori, adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya adalah luwak. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Selanjutnya tentang perkecambahan. Pada gambar, jagung dan kedelai tidak tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, tetap menjadi biji karena ada yang dinamakan dormansi. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Lama masa dormansi biji itu berbeda-beda. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Selanjutnya, daur hidup atau perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur, membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan jatuh pada tempat yang sesuai, akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa.